Halo semuanya, dan siapa nih yang di sini sering banget komen untuk kita review mouse ataupun ya peripheralnya dari si Fantech. Nah, kalau misalkan kalian adalah salah satunya, beruntunglah karena gue di sini kedatangan mouse gaming barunya dari si Fantech, yaitu si Black X17 Pro, yang mana ini adalah upgradean dari seri X17 yang sebelumnya. So, apa aja sih yang baru dari mouse gaming ini? Ya, nanti akan kita cari tahu, tapi seperti biasa kita bumper dulu. Selamat datang di channel Media, dan kembali lagi dengan gue yang bakal menemani kalian di video kali ini. So, mungkin hari ini, kayaknya sih hari ini ya, si Fantech itu baru aja ngerilis mouse gaming barunya yang seri upgradean dari seri sebelumnya, si X17, yang mana kali ini mouse dalamannya itu katanya sih memiliki spesifikasi yang jauh lebih pro lagi. Tapi seperti biasa boy, sebelum kita lanjut ke reviewnya, gue mau pastiin kalian tuh untuk subscribe dulu ke channel ini, dan pastiin juga kalian untuk nonton videonya sampai habis, karena kalau kalian mau beli kan lumayan nih. Gue bakal kasih tahu info plus minusnya tentang mouse gaming yang baru ini, oke? Oke, jadi ini adalah X17 dan yang ini adalah X17 Pro, yang mana jujur aja gue belum pernah nyobain si X17 ya. Jadi mereka ini datang secara bersamaan dan gue diminta untuk ngebandingin apa sih perbedaannya dari seri Pro yang terbaru ini. So, setelah beberapa hari gue mengetesnya, dan gue akhirnya menemukan banyak perbedaan di yang terbarunya ini. Makanya buat kalian harus stay tune nonton videonya biar mendapatkan info yang lebih lengkap di video ini. Pada dasarnya secara fisik ini bukan sebuah seri mouse gaming yang memiliki desain kekinian atau yang sebutannya bolong-bolong, karena ya si Fantech punya seri sendiri. Namun di sini adalah desain standar mouse yang berbentuk ambidextrous yang gua rasa bakalan cocok dengan gamer yang masih suka dengan mouse dengan bebannya itu yang standar di sekitaran 95 gram. Ukurannya cukup besar buat di tangan gua, dan tangan gua cocok menggunakan mouse-nya ini untuk di grip jenis palm, claw, dan juga fingertips. Ya, walaupun ini bentukannya ambidextrous, jari manis dan kelingking gua pun nggak ngerasa berada di posisi yang awkward juga. Selanjutnya, finishing mouse-nya ini fully hitam doff dengan logo Fantech di sisi punggungnya, yang mana cukup simple kalau dilihat secara keseluruhan. Namun karena tidak adanya tekstur di sisi mouse-nya ini, gua rasa untuk grip-grip yang gua rasakan agak sedikit licin ketika tangan gua sedang keringetan. Buttonnya di sini totalnya ada 7, yang mana semuanya bisa di custom lewat softwarenya. Lalu untuk penempatannya pun nggak neko-neko, to the point, dan masih mudah untuk gue pencet setiap tombolnya. Di sisi bawahnya juga masih terdapat tombol preset RGB, yang mana bisa diubah sebanyak 10 efek. Namun gue ada saran juga untuk Fantechnya langsung, yaitu untuk di bagian mouse fitnya ini gue rasa masih perlu diganti menggunakan PTFE yang lebih sedikit tebal dan juga curve di pinggirannya. Soalnya di X17 Pro ini belum ada perubahan dari sebelumnya, yang mana gue saat ngetes mouse-nya ini gue ngerasa agak sedikit kasar ketika gue lagi gliding dengan mouse-nya ini. Jadi mungkin bisa aja nih jadi masukan untuk Fantech, apalagi kan yang Pro-nya ini juga sudah mendapatkan fit tambahan di paketannya. Jadi kalau misalkan bisa mendapatkan fit yang PTFE yang lebih baik, kayaknya bakalan lebih bagus lagi sih. Persoalan RGB di sini nggak ada tambahan RGB lainnya, cuma yang gue notice di sini kalau untuk intensitas cahaya RGB di seri sebelumnya itu jauh lebih terang. Gue nggak tahu ini harusnya sama atau enggak ya, tapi sih balik lagi lah ke preferensi masing-masing. Lagi pula masih sama-sama bisa diatur juga kok tingkat intensitasnya. Dan untuk kabelnya, di sini gue cukup apresiasi karena kali ini si Black X17 Pro ini juga sudah diganti kabelnya, yang tadinya itu menggunakan kabel braided menjadi kabel paracord, yang mana feel-nya itu jauh lebih baik lagi untuk mouse gaming wired saat ini. Satu lagi di bagian fisiknya kali ini, untuk beban mouse-nya yang baru ini cukup ringan untuk sebuah mouse yang bukan desain honeycomb, yaitu cuma di sekitaran 95 gram aja. So, buat main game FPS pun masih tergolong enak. Dan kalau misalkan kalian masih bilang 95 gram itu berat, mungkin nih kalian nih lahirnya setelah honeycomb rilis nih. Oke, beralih ke performanya. Jadi, apakah ada yang baru gitu ya dari segi dalamannya mouse gaming Fantech yang Pro kali ini? Apakah cuma sekedar nama, jadi cuma sekedar gimmick aja, atau memang beneran ada bedanya? Jadi langsung aja kita cari tahu cuy. Jadi hal yang paling gue notice di sini yaitu upgrade dari segi sensornya, karena si X17 Pro ini sudah diganti sensornya menjadi PixArt PMW3360, yang mana sensornya itu udah cukup bagus untuk dipakai buat e-sport, yang mana juga udah sering dipakai di mouse-mouse gaming e-sport yang sudah memiliki brand yang baik juga. Kalau misalkan yang X17 ini masih menggunakan PMW 3325, yang mana gue sendiri itu sebenarnya kurang suka. Nah, kurang suka kenapa nanti gue bakal kasih tahu.
Di sensor yang barunya kali ini, gue ngerasa nggak ada perbedaan yang kelihatan mata gue langsung saat mengetes mouse-nya ini dibanding dengan mouse yang udah menggunakan 3360 juga. Tapi kalau misalnya kita ambil dari sisi lain atau perspektif upgrade dari sensor sebelumnya, itu bakalan kerasa banget nih perbedaannya. Pertama yang gue temuin itu adalah di bagian LOD-nya. Jadi semenjak di 3360 ini, untuk ketinggian satu keping CD aja, mouse-nya itu sudah tidak mendeteksi surface-nya, yang mana itu bagus buat kita untuk reset posisi mouse-nya. Jadi tidak ada gerakan saat mouse-nya diangkat. Selanjutnya untuk akselerasinya, kalau gua tes menggambar melingkar-lingkar di pen, gua ngerasa sensor lamanya atau 3325 ini masih mengalami sedikit akselerasi sehingga agak sulit nih untuk pergerakan yang membutuhkan presisi yang baik. Namun untuk 3360 sendiri sudah bisa bergerak dengan baik juga. Ya itu aja sih sejauh ini yang gua notice. Kedua mouse ini nggak kerasa jitter, polling rate-nya pun juga sama-sama di 1000 Hz, so aman sih. Oh ya, sama maksimal DPI si 3360 juga sudah di 12.000, sedangkan 3325 masih di 10.000. Ya nggak penting-penting amat sih, lagi pula increment-nya pun juga sama di 100 per step-nya. Dalemannya yang diganti selain sensor ada switch-nya, yang mana kali ini sudah menggunakan Omron switch. Ya walaupun durabilitas sama-sama di 20 juta klik, tapi feel-nya kali ini si Omron itu jauh lebih empuk menurut gua. Dan satu lagi minor improve yang perlu diapresiasi yaitu adalah bagian scroll wheel-nya. Karena feel tactile setiap putarannya kali ini sekarang jauh lebih kerasa, yang mana bisa meminimalisir bablas scroll ketika main game. Untuk segi softwarenya, kedua mouse ini menggunakan dua software yang berbeda namun cuma di facelift aja. Gak ada perubahan yang signifikan, hanya tampilan saja, dan seperti biasa juga, untuk softwarenya ini kalian bisa setting makro, lighting, sampai ke performance si mouse-nya sendiri. So, mending langsung aja nih kita masuk ke bagian kesimpulannya sekaligus pengalaman gue saat menggunakan mouse gaming si Fantech kali ini. Gue pakai mouse si X70 Pro ini di beberapa game, gue sih nggak menemukan masalah yang cukup major. Palingan semenjak di sini di studio itu gue sering pakai mouse ultralight, jadinya kayak gue perlu pembiasaannya lagi karena kan bebannya itu udah lebih berat lagi. Padahal kan dulu nih gue demen banget sama mouse yang beratnya itu sekitaran mouse ini juga loh. Tapi setelah kebiasa sih ya aman aja, dan dari segi grip dengan tangan gue pun ya sangat-sangat pas lah untuk di tangan ukuran gue. Apalagi dengan menggunakan style claw yang sering gue gunakan, ini bener-bener fit sih untuk tangan gue yang terbilang cukup besar. Paling gue agak kurang nyaman sih karena tekstur mouse ini terlalu lembut, jadinya kalau misalkan tangan gue udah keringetan, jadi itu agak licin gitu megangnya. Cuma mungkin kalau misalnya kita kasih stiker rubber kayaknya bakalan aman sih harusnya. Dan sama untuk mouse fitnya sih mungkin ini bisa jadi koreksi nih untuk tim Fantech untuk mouse terbarunya. Karena gue rasa ini mouse-nya agak kentang sih ya. Soalnya kan untuk sisi lainnya, maksudnya spek lainnya pun udah bagus performanya. Namun ada satu poin minus yang gue rasa cukup kerasa nih di sini. Tapi harusnya sih ya kita nggak perlu komplain juga karena ya you got what you pay lah sebetulnya. Jadi langsung aja nih kita langsung bergeser ke bahas price range-nya. Dan untuk si X70 Pro yang baru ini sebetulnya cuman berada di kisaran 800.000 kurang 1.000 rupiah aja, jadi di 799.000. Dan bahkan saat peluncurannya kali ini kabarnya tuh bakalan ada promo, jadi sekitaran 300 ribuan doang nih cuy mouse-nya. 360 cuma 300 ribu doang, tuh lumayan banget. Dan untuk yang seri lamanya pun juga di promo katanya jadi cuma 200 ribuan aja. Makanya nih kalian cek link aja di bawah untuk info lebih lengkapnya, mungkin promonya lebih menarik. So, apakah dari review gue barusan kita bisa bilang untuk seri lamanya ini memiliki performa yang gak bagus? Kalau menurut gue nih ya, kalau misalkan lu memang hobi main game FPS atau lebih yang ke e-sportnya, gue bisa bilang ya lu mending langsung ambil aja seri yang terbarunya, yang Pro-nya. Karena kalian akan mengutamakan kan harus dari performanya dulu dan juga presisinya ketimbang dari harganya. Dan sedangkan kalau kalian ada seorang casual gamer yang gamingnya itu hanya fun-fun aja, ya boleh aja pilih yang ini. Ini kan juga mouse gitu ya, ini kerjanya sebagai mouse juga. Nggak lu beli mouse ini jadi keyboard gitu ya. Jadi ya nggak masalah juga sebetulnya. Cuma kalau misalkan budgetnya kalian ada lebih, ya gue rasa sih gue saranin langsung ambil yang Pro-nya aja. Tapi ya tetap keseluruhan dari review ini untuk worth it atau tidaknya sih pasti balik lagi ke kalian. Jadi apakah kalian cocok dengan mouse-nya atau enggak, ya itu pilihan kalian. Seenggaknya untuk video ini kalian ambil sebagai referensi aja lah. Oke, mungkin itu aja review gue dari mouse gamingnya si Fantech yang ini, si X70 Pro, dan ini seri lamanya, X70 biasa.
Terima kasih udah dengerin opini gue. Silahkan komentar aja di bawah kalau kalian masih memiliki pertanyaan seputar mouse gaming si Fantech ini. Dan juga jangan lupa untuk komen juga untuk kritik dan sarannya mengenai video kali ini juga, oke? Udah gitu aja, like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel ST Media, dan klik tombol lonceng biar jadi notif squad ST Media. Dan yang terpenting juga share terus teman-teman kalian biar tahu ada sebuah mouse gaming upgradean barunya dari si Fantech yang mana memiliki spesifikasi cukup oke lah, cukup menarik, cukup untuk e-sport. Oke, udah gitu aja. Di sini ada gua Aldi dan kameramannya ada Sinanda Jati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.